Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat. Saya biasa ngisiin itu ba'da isya langsung, jadi jamaah sholat isya, jamaah sholat maghrib, jamaah Jumat. Sekarang ya jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya untuk kita sehingga kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka majelis ilmu. Semoga majelis ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menginjak ke acara inti yaitu pengajian atau melanjutkan acara pengajian ini, ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan, ingin kami tanyakan. Ketika anak kita besok itu akan ada ujian, kira-kira pada malam hari atau sore hari tadi yang dilakukan orang tua, yang disampaikan orang tua kepada anaknya itu apa? Tahu? Ini kalau sambil minum, suaranya rotok serak, ya kan? Sudah sejak hari Selasa. Niscaya orang tua itu akan bilang sama anaknya pada waktu sore atau malam harinya harus belajar, ya. Baca buku, besok ujiannya apa, pelajarannya apa, buka buku, belajar. Tujuannya apa? Agar supaya besok dia bisa menjawab pertanyaan di dalam ujian, sehingga mendapatkan nilai yang maksimal, nilainya bagus, ya. Artinya ketika seseorang akan berada di dalam sebuah amalan seperti ujian misalkan, itu membutuhkan persiapan supaya hasilnya memuaskan. Hal ini juga berlaku bagi kita tatkala saat ini sudah berada di bulan Sya'ban, yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Terdapat sebuah doa di dalam hadis, yang hadis ini dhaif. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya.
Kenapa kita berharap bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan yang disiapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan amalan ibadah. Ya, di bulan Ramadan itu istimewa sekali. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat atau wasufidatis syayatin, ya. Wa ghuliqat abwabun nar wasufidatis syayatin. Datang bulan Ramadan maka akan dibukakan pintu surga. Dalam riwayat yang lain pintu-pintu langit, ya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup dengan rapatnya. Wa syufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibeleng. Niku menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan apa? Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan, setiap amalan soleh, setiap amalan ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan. Banyak peluang amal soleh di situ. Maka oleh sebab itu, tatkala kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan persiapan yang matang untuk menggapai hasil yang maksimal di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu, jika kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, kita termasuk orang-orang yang rugi, ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang hendaknya kita persiapkan? Nah, yang kita siapkan apa, Ustaz? Untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, biar Ramadan kita maksimal, ya kan kita tinggal jalani saja, Ustaz. Kita berjalan mengalir saja. Tidak, ya. Kalau kita benar-benar serius ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, niscaya kita akan melakukan persiapan. Makanya Rasulullah dulu, ya, di zaman Rasulullah, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddatan. Kalau seandainya mereka berkeinginan keluar, artinya keluar berjuang, berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'a'addu lahu 'uddatan, pasti mereka akan melakukan persiapan. Jadi orang-orang yang omong kosong, Bang. Jadi omong kosong. Dulu saya itu sebenarnya pengen keluar bersama Nabi, gitu ya. Saya itu sebenarnya juga ingin berjuang bersama Nabi Muhammad, ingin ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Disampaikan oleh Allah, kalau memang benar mereka ingin berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, niscaya mereka akan melakukan persiapan, kan begitu. Kita juga demikian. Kalau kita memang benar-benar merindukan Ramadan, kita benar-benar berharap mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka kita pasti akan mempersiapkan diri agar mendapatkan keutamaan dengan maksimal. Ya. Lantas apa, Ustaz, yang perlu kita siapkan? Kalau memang kita persiapkan, akan kita persiapkan sekarang. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 11 atau 12? Tanggal 2 maghrib tadi, ya. Besok maghrib berarti tanggal 12 Sya'ban, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Berarti tinggal beberapa hari lagi. Masih ada space waktu, belum terlambat. Apa yang kita perlu persiapkan? Minimal 4 hal yang harus kita siapkan. Minimal 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, i'dadul qalbi. Apa itu? Ya, persiapan hati. Persiapan hati itu kenapa hati harus dipersiapkan? Agar supaya tatkala kita berada di bulan Ramadan, hati ini
bersih dari penyakit-penyakit hati. Kita siapkan hati dengan membersihkan hati ini dari noda-noda dosa dan maksiat yang kita kerjakan, sehingga hati ini benar-benar bersih, hati ini benar-benar lembut. Ketika datang bulan Ramadan, misalkan ketika hati kita sudah bersih, hati kita lembut, mendapatkan siraman rohani dari para penceramah, bukannya ketika mendapatkan pencerahan, maka dia akan semakin semangat untuk berbuat kebaikan. Kenapa hati ini harus kita persiapkan, harus kita bersihkan dari noda-noda dosa dan maksiat dan penyakit-penyakit hati? Caranya bagaimana, Ustaz? Dan kenapa harus kita bersihkan sebelum datang bulan Ramadan? Ingat, Yahya bin Mu'ad menyampaikan, sakomul jasad atau sakomul badan bil auja, sakitnya jasad, sakitnya badan itu karena luka. Gini, orang kalau terluka itu sakit enggak? Neng lukanya sing gede banget. Atau karena penyakit, badan ini akan merasa sakit. Wasaqamul qulub bidzunub, sedangkan hati manusia itu akan sakit manakala dia melakukan perbuatan dosa. Setiap dosa yang dilakukan akan memberikan noda hitam di dalam hati seorang manusia. Faka'annahu atau faka'annama la yajidu ladzatat ta'am, ya. Maka tidaklah faka'annamal jasad, maka tidaklah jasad itu mendapatkan nikmatnya makanan, tidak merasakan nikmatnya makanan, bisa komi atau bisa komi, itu disebabkan karena luka atau sakit yang dideritanya. Iya atau iya, Bu? Orang sakit biasanya ditawari sate. Sakit gigi tawari sate, nikmat enggak? Ya enggak nikmat. Orang sakit biasanya kebaliknya di situ. Anak sakit biasanya minta bakso, minta mie ayam, agak sulit. Pas sakit mesti ditawari bakso, mau bakso. Padahal orang sakit itu merasakan nikmatnya makanan tidak, rasanya pokoknya panas, pedes, pahit kan ya, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan karena badannya sedang sakit. Wa amal qalbi, adapun hati la yajid halawatal ibadah, sedangkan hati itu tidak bisa merasakan nikmatnya atau manisnya ibadah manakala di dalam hatinya ma'adzunub, terdapat noda-noda dosa. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, semakin banyak noda yang ada di dalam hati kita, semakin kita tidak bisa menikmati ibadah. Loh, ternyata ibadah itu nikmat. Contoh misalkan sholat, ya, sholat berjamaah, sholat tarawih yang kami rasakan sendiri, yang kami rasakan sholat tarawih. Ibu-ibu kalau sholat tarawih paling lama berapa menit, Bu? 20, 25. Kalau sholat tarawih 1 jam, Pak? Isa sholat tarawihnya toh. Biasanya kalau saya meniti di masyarakat itu maksimal 20 sampai 25 menit. 25 menit semenggeh-menggeh. Sudah tele 25 menit. Wis ngikuti kipas muter wer gitu. Ya. Nah, ternyata ada. Ini kadang nyambung, kadang enggak, Pak. Ternyata ya, ketika kami
sekitar beberapa tahun yang lalu ketika kami ikut iktikaf di Masjid Agung Karanganyar sebelum dirombak, sebelum berubah itu iktikaf di sana selama 10 hari. Itu pertama sudah dikabari dulu. Apa kabarnya kalau di sini iktikaf di sini di Masjid Agung Karanganyar waktu itu satu taraweh itu satu juz. Rasanya itu biasanya selesai ya sekitar jam 9 atau setengah 10 dari Isya jam 7 misalkan jam 9 atau setengah 10, kurang lebih seperti itu ya. Berarti sholatnya kira-kira lama atau sebentar? Lumayan lama, 10 sampai 15 menit 2 rakaat atau 1 rakaat. Wadik kejejer. Hari pertama ya, Masya Allah, rasanya neng sikil kemeng, ya memang capek ya. Tapi hati ini merasa enjoy, hati ini merasa nikmat. Kenapa? Walaupun 10 sampai seperempat jam kami berdiri, tapi mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan ilmu tajwid, yang dibaca dengan nada ataupun suara yang enak didengar. Masya Allah, ngerungok kayak ini ku rasanya mak celes apa terus rasanya mak nyes betul pak. Ini suaranya rodok serak, serak tak terok kayak macamnya enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ruang kayak gitu ngaji penae. Neng ora liar-liar penae. Jadi kita berdiri pun juga masih merasakan rasa nikmat ibadah. 1 juz tidak terasa. Ketika imamnya baca, nih nggih Mas, enten sing ngepasi imamnya bacaane tajwidnya bagus tapi nadanya kurang gitu Pak. Nadanya datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rasanya rada tele. Tapi yang tadi nadanya enak kita dengerin tuh Masya Allah. 10 hari itu rasanya. Dan jamaahnya Nikian jamaah full ten mriki dijejer ten Masjid Agung menika penuh sok enten mboten, Pak. Jamaah yang kipul Pak. Ten Masjid Agung sing lawas nika dijejer pencot saka pencot nika full apa dereng? Itu kok dereng, Pak. Paling punjul guru wong loro karena wong tiga di belakang. Tapi ketika sholat taraweh jamaahnya Masya Allah sampai pintu belakang mentok kebak penuh ya. Dan yang sholat bukan kok anak-anak muda rata-rata santri, bukan. Yang sholat ya mereka para orang-orang yang sudah usia matang ke atas, usia 35, 40, 60. Dan biasanya mereka ke situ rombongan Pak ya, sak keluar atau mobil atau motor penuh situ buahnya. Padahal sholatnya satu juz, tapi sholatnya itu terasa nikmat. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Bersihkan hati dari noda-noda dosa. Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Nah, untuk membersihkan hati dari penyakit hati, terkadang orang yang punya penyakit hati itu berlindung dengan apa? Berlindung dengan apa? Sebuah statement watuk niku mboten kados watak. Watuk saged diobati, watak bisa diobati tidak, Bu? Watak bisa diobati tidak bisa diobati. Nah, watak apalagi berarti watak ini konotasinya buruk ya. Artinya konotasinya
negatif. Watak yang tidak baik itu sebenarnya bisa diobati pelan tapi pasti. Ya. Dengan apa? Kita tahu Khalifah Umar bin Khattab niku sebelum datang Islam tiangnya terkenal berangasan Umar bin Khattab. Datang Islam, masuk ke dalam hati, mendengarkan pengajian dari Rasulullah, diajarkan Islam. Islam itu begini, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Akhirnya lama-lama karakter Umar bin Khattab ini berubah menjadi lembut. Dulunya yang berangasan jadi lembut. Tapi ketika Islam digoyang, Islam dicaci, Umar bin Khattab di barisan paling depan. Tapi ketika sesama muslim, hatinya paling lembut Umar bin Khattab, Masya Allah. Artinya bisa watak itu kita rubah. Dengan apa? Dengan ajaran Islam. Dalam sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan pengajian. Artinya apa? Sering mendapatkan ilmu. Ya. Di tempat kami itu ada sebelumnya, di masa masih jaya-jayanya itu terkenal bakhil, medit, Pak. Betul. Tapi alhamdulillah setelah kan sekarang sudah marak pengajian. Jadi sekarang alhamdulillah selain sholat juga mendengarkan pengajian atau terkadang ada pembacaan hadis pada maghrib 1 atau 2 hadis Riyadhus Shalihin. Itu ternyata memberikan efek, Pak. Ya. Efek apa? Dulu yang pelitnya Masya Allah, hitungan banget. Tapi lambat laun ketika mengikuti pengajian, mindsetnya ini lama-lama berubah. Pola pikirnya karakter bakhilnya ini berubah. Walaupun tidak 100%, tapi sudah banyak. Kalau di presentasi sudah sampai 85, hampir 90% berubah. Dari yang dulu bakhil, sekarang masjid ada kerepotan apa-apa nyong. Nah punten Pak ngerepoti daerah kanan rumahnya karena dipakai untuk masjid. Dulu perhitungan banget. Sekarang oh ya silakan. Ya, silakan dipakai, gampang. Nah, bagaimana karakter itu bisa berubah? Dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit hati? Ada salah satu tips yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Zurul kubur fa innahu tudzakirul akhirah. Apa itu? Ziarahilah kubur, karena sesungguhnya dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada alam akhirat. Dengan berziarah kubur kita akan sadar kesibukan yang menyibukkan kita dalam urusan dunia, sampai kita lalai kepada Allah, sampai kita menelantarkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sholat kita telantarkan, zakat kita telantarkan, siyam Ramadan kita telantarkan. Ingat ya, kita telantarkan karena urusan dunia. Tidak bisa menjaga sholat dengan alasan sibuk. Masya Allah. Ingat, semua yang saat ini kita sibukkan, semuanya akan kita tinggalkan. Pindah kemana? Ke ruangan yang ukurannya cuma 1 kali 2 meter. Kita berziarah kubur. Boleh tidak ziarah kubur? Boleh. Kalau wanita nanti ada perincian, kalau wanita. Kalau laki-laki sunnah untuk ziarah kubur. Kalau perempuan nanti ada rincian. Rincian itu maksudnya hukumnya berbeda. Kalau memang perempuan ini berziarah kubur menimbulkan fitnah. Kertas fitnah, fitnah itu malah jadi ujian. Ziarah kubur neng makame bojone, padahal rondo samping kuburan meniku omahe dudu. Angger ben Jumat ziarah kubur enten
Timbul pertanyaan mboten? Pasti akan muncul pertanyaan. Jawabannya anggar ziarah kubur niku diandan medok merok ya. Akhirnya menimbulkan fitnah ya. Ketika menimbulkan fitnah yang satu, yang kedua, wanita itu ketika menghadiri atau datang ke makam itu terkadang justru malah memperbarui kesedihan. Nuangis wajar boleh ya. Kados napa? Kesedihan itu kembali terungkap. Ketika hal-hal semacam itu terjadi, maka seorang wanita tidak usah berziarah kubur. Bahkan nanti sebagian ulama ya, di antaranya mazhab Hambali, ketika terjadi seperti itu hukumnya haram. Okay. Tapi jika tidak menimbulkan fitnah, ziarah kuburnya bersama keluarga, menziarahi kuburan orang tuanya misalkan bersama keluarganya, suaminya, anak-anaknya, maka dan tidak menimbulkan kesedihan yang baru, maka ketika kondisi yang seperti itu silakan, bahkan disunahkan. Tujuannya apa sih kita berziarah kubur? Nah, tujuan? Ya, ada dua tujuan, minimal dua yang dibolehkan. Satu, mengingat kematian, bahwa kematian itu dekat. Suatu saat kita besok yang ada di dalam kuburan ini. Satu itu. Yang kedua, apa? Tujuan ziarah kubur mendoakan penghuni kubur. Boleh tidak? Nah, mendoakan ya boleh. Tapi mendoakan itu tidak harus datang ke kuburan, tidak harus. Di masjid itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kita mau menziarahi kubur, biasanya kalau menjelang Ramadan niku enten napa? Ruah niku napa Pak, kula mboten apa. Saya ndak tahu. Sadrana. Sadrana niku pripun, Bu? Sing penting tujuanipun buh jenenge sadranan napa sodronan ya. Ketika tujuannya satu, berziarah itu untuk mengingat kematian. Dua, untuk apa? Mendoakan penghuni kubur. Kemudian mungkin ada tambahan tiga, resik-resik kuburan makam, karena teng kelarah pun ndak akeh ulo kan ngoten lho diresiki. Ketika seperti itu boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak ada keyakinan macam-macam. Nanti kalau saya sebelum Ramadan enggak ziarah kubur, malam itu aku ditekoni. Lah kok kae diziarahi, kok aku ora mbok ziarahi. Jadi kita ke kuburan itu tujuannya cuma satu, ya. Mengingat kematian, kemudian mendoakan, tidak harus membawa macam-macam. Wong tok nggih angsal. Nah, bar niku biasanya enten masyarakat jane sae. Bersih kuburan sebenarnya baik. Nah, setelah itu jenenge masyarakat bar resik-resik menika wetenge ngelih. Lapar, akhirnya nopo? Mangan angsal mboten? Mangan ya angsal, mosok luwe mangan ra oleh. Boleh, silakan. Yang penting tidak ada acara macam-macam. Kita ke situ itu untuk mengingat kematian, kita ke situ untuk mendoakan dan membersihkan makam keluarga kita. Bar niku kita mau makan nggih monggo, tidak masalah. Sing kadang niku engko ning kuburan kudu nggawa napa? Harus bawa kembang 7 warna, 10 warna, warna-warni. Harus bawa apa? Menyan, harus bawa ini, enggak usah. Yang diperlukan orang yang sudah meninggal itu apa tahu? Yang sangat diperlukan itu doa. Bahkan doa ini jauh diperlukan oleh mereka daripada dunia dan seisinya. Mereka menunggu doa-doa orang-orang yang masih ingat dengan mereka. Ya. Mereka menunggu doa kita. Ya.
boleh kita mendoakan. Atau mungkin di antara kita, kalau kami sendiri terkadang mempraktekkan apa? Mengirimkan apa? Sebenarnya bukan mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Di antaranya boleh atau tidak? Oh enak, boleh. Jawabnya boleh. Dasarnya apa, Bu? Jadi mengirimkan pahala bacaan tilawatil Quran, nanti di situ kalangan para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat pertama itu pendapatnya sebagian ulama mazhab Hanabalah, mazhab Hambali, yaitu diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwasanya mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan bukan bacaan Al-Quran yang dikirimkan, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran itu diperboleh, artinya sampai nanti pahalanya, menghadiahkan pahala. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya tilawatil Quran itu apa? Bacaannya atau pahalanya tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa tidak bisa sampai? Di antara dalilnya surat An-Najm nanti ayat berapa? 69 atau berapa? Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus. Makanya Imam Syafi'i berpendapat di antara dalilnya itu apa? Pahala ini tidak akan sampai. Tapi ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan sampai. Siapa? Ibnu Taimiyah. Ya. Di mana sampainya bagaimana? Beliau menganalogikan, mengibaratkan begini. HP atau sesuatu yang kita berikan atau yang kita dapatkan, misalkan jenengan ngasih saya HP, panitia ini ngasih saya HP saya terima. Setelah saya terima, HP ini tak kasihkan orang lain, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ya karena HP ini milik jadi milik saya, kan begitu. Makanya boleh saya berikan. Orang yang saya kasih itu tidak minta-minta, dia diem saja. Tiba-tiba saya datang, ya tak kei HP. Tentunya panitia membolehkan atau tidak? Ya boleh Ustaz, wong itu sudah menjadi hak milik Ustaz, kan begitu. Termasuk tadi kita membaca Al-Quran, dapatkan pahala. Membaca Al-Fatihah, kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian pahalanya kami hadiahkan kepada misalkan ibu saya yang sudah meninggal. Kalau menurut Ibnu Taimiyah kayak gitu sampai, kan menghadiahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Kalau menurut kami ya kita saya sendiri mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh. Tapi tidak harus di kuburan. Baca di rumah misalkan gini, kita baca Al-Fatihah, saya kirimkan hadiahnya untuk siapa? Bapak saya, ibu saya, boleh sampai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dalam hal ini kita berziarah kubur itu untuk melunakkan hati. Ketika hati kita sudah lunak, insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan semakin semangat untuk apa? Beramal soleh. Ya. Itu kijabitan Pak. Sampai jam berapa? Jam 9. Jadi sekitar 7 menit lagi. Kami lanjutkan. Persiapan yang selanjutnya, setelah persiapan hati, apa yang perlu kita siapkan? I'dadul ilmi, yang tidak kalah penting. Persiapan ilmu. Persiapan ilmu tentang
amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Loh, ngopo masih sholat yo garek sholat, poso garek puasa, lu jangan asal. Kenapa? Karena manakala amalan ibadah kita tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama, kira-kira amalan ibadah itu diterima atau tidak? Misalkan puasa Ramadan ya, karena merasa dirinya masih kuat, ingin mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak, akhirnya bukannya jam 10 malam. Boleh atau tidak? Gen pahalanya akeh lho. Kenapa tidak boleh? Karena bukan waktu. Kan kalau tidak makan melanjutkan puasa masuk rawlan, Bu. Masuk enggak boleh. Kan biar pahalanya tambah, semakin lapar karena masih kuat lagi. Semakin nanti bukanya berarti kan menahannya ini semakin lama. Semakin lama kan semakin banyak pahala. Logikanya begitu. Boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Ya. Lo kok bisa Ustaz? Bisa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal amalan ibadah yang bukan berasal dari ajaran kami, ajaran Islam, maka amalan tersebut ditolak. Ya. Sholat subuh 5 rakaat boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Sholat subuh 5 rakaat. Terkadang ada orang yang seolah-olah berlaku bijak. Kenapa? Loh, kalian jangan tergesa-gesa menyalahkan orang lain. Ya, sholat subuh 5 rakaat misalkan, siam Ramadan waktu maghrib masih dilanjutkan, dia tidak berbuka karena merasa masih kuat. Jangan cepat-cepat beranggapan amalannya tidak diterima oleh Allah. Diterima dan tidaknya amalan ibadah itu yang tahu siapa? Allah. Nah, kemudian saya tanya, sholat subuh 5 rakaat itu diterima oleh Allah tidak? Kok jenengan ngertos? Kok jenengan ngertos? Ya. Jadi kan seolah-olah bijak, Pak ya. Belum. Amalan soleh diterima dan tidaknya, ibadah diterima dan tidaknya oleh Allah. Yang paling tahu itu siapa? Allah. Jangan mengatakan ini tidak diterima oleh Allah. Seolah-olah ucapannya benar, tapi kurang tepat. Ya. Kenapa kurang tepat? Namanya amalan ibadah itu ya harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunan siapa? Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau sholat subuh ya 2 rakaat, ya sudah. Kita umat Islam sholat subuhnya 2 rakaat, ampun ditambahi. Siam Ramadan ya sampai maghrib, ya sudah, kita sampai maghrib terus berbuka. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Makanya ketika kita beramal ibadah, maka kita harus membekali diri kita dengan apa? Ilmu. Ya. Contoh, ini saya kasih contoh. Ketika kita sedang sahur, ini biasanya terjadi, lagi enak-enak sahur malah dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, apa yang jenengan lakukan? Berhenti dari makan? A. Berhenti dari makan. B. Lanjutkan. Garek samploane mas. Berhenti dari, padahal ten piring tesih, ini piring itu tesih. Kita lanjutkan makan, kita selesaikan sampai habis, atau bismillah niat puasa.
Yang mana? A. Berhenti. B. Lanjut. Oh, berhenti, Bu. Jadi ketika terdengar adzan langsung berhenti. Adzan berhenti. Ada sebuah hadis begini. Idza sami'a ahadukumun nida. Apabila salah seorang kalian mendengar suara adzan, wal ta'am ala yadihi, sedangkan makanan itu berada di atas tangannya, fala yadha hatta yaqdiya hajatahu minhu, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan makannya. Pertanyaan saya, lanjutkan pas dengar azan, berhenti atau lanjutkan makan? Nah, wis rodok beda, Bu. Lanjutkan atau berhenti? Pripun, Bu? Kalau sudah dipegang, langkain pokel pripun, Bu? Kan masih dipegang. Bu, jokono saentong ya, Bu. Pupung jek tak cekel, burung tak seleki. Kan begitu? Ya. Pak, loh, hadisnya apabila mendengar seruan azan sedangkan piring itu masih di tangan, maka jangan diletakkan sampai menyelesaikan makannya. Itu berarti pripun? Boleh lanjut atau tidak? Oh, lanjut. Tapi tidak boleh imbuh. Berarti walaupun cik sak kenong ya dilanjut ya, Bu. Mang ngrok adzan lanjut adzanmu, aku tak sahur sih. Gitu, Bang. Disinilah nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu pentingnya ilmu. Karena di dalam Islam itu ketika kita belajar harus mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama, bukan mengikuti pemikiran kita masing-masing. Ya. Karena pikiran kita masing-masing itu nanti kesimpulannya pasti berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi kalau yang menyimpulkan ulama, tentunya mereka menyimpulkan berdasarkan dalil. Nah, terus gimana, Ustaz? Jadi adapun ketika sudah azan, ketika kita yakin itu adalah fajar sodik, kertas fajar sodik nih. Jadi sudah ada gambar semburat putih, maka silahkan hentikan aktivitas makan. Bahkan kalau Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab itu apa yang di dalam mulut silahkan dikeluarkan. Ketika adzan tadi menunjukkan fajar sodik, sudah waktu subuh, maka silakan dikeluarkan. Lah, terus hadis tadi bagaimana? Apabila kalian mendengar adzan, maka lanjutkan makanan kalian, jangan diletakkan. Itu bagaimana, Ustaz? Imam An-Nawawi menjelaskan, maksudnya itu adalah adzannya Abdullah bin Umi Maktum, yaitu adzan yang pertama. Pernah dengar adzan pertama? Jadi adzan subuh kan ada dua. Bukan adzan subuh, adzan sebelum subuh itu ada sekali, kemudian ada juga adzan subuh. Ya, itu sunnah hukumnya, ya. Adzan sebelum subuh, ya. Mungkin sekitar 25 sampai 30 menit sebelum subuh sudah ada adzan. Ya, yang dimaksud jangan diletakkan, lanjutkan tadi adalah adzan yang pertama. Sedangkan ketika adzan itu waktunya sudah subuh, sudah kita hentikan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajr. Maka apa? Makan dan minumlah kalian sampai, ya, kalau kita ringkas terjemahnya, sampai apa? Fajar sodik.
Berarti kalau fajar shadiq kita harus menghentikan makanan. Sedangkan di antara kalau kita mendapatkan fajar shadiq itu terdengar suara adzan, makanya kita hentikan. Wallahu a'lam. Bisa rata-rata para ulama ketika mendengar suara adzan mereka menyarankan untuk menghentikan makannya. Ya, jangan dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi Bang ya, persoalan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Banyak. Wanita hamil itu bagaimana? Orang tua tuh bayar fidyah berapa? Bayarnya ke siapa? Bagaimana cara bayar? Banyak yang perlu kita bahas tentang bulan Ramadan. Kemudian mempersingkat waktu tinggal 2 saya ringkas Bang ya. Yang ketiga itu i'dadul jismi, persiapkan jasad kita untuk beramal soleh. Biasakan mulai sekarang, misalkan membiasakan sholat sunnah. Biasakan mulai sekarang membaca tilawatil Quran yang lebih banyak ya. Biar supaya ketika masuk ke arena lapangan setelah pemanasan tadi kita tidak mudah cedera. Dan terus seperti seorang olahragawan kan sebelum terjun kering, petinju itu sebelum kering pasti melakukan pemanasan. Orang yang akan renang sebelum renang pasti melakukan pemanasan, biar tidak kram, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika kita menjelang bulan Ramadan, kita persiapkan badan kita, tilawatil Quran sudah terbiasa, sholat sunnah sudah terbiasa, insya Allah Ramadan enteng. Yang terakhir persiapan apa? I'dadul mali, persiapan harta. Mulai sekarang kita sisihkan. Nanti ketika masjid pas Ramadan kok ngadakan acara iftar bersama, siapa yang mau ikut bareng-bareng beramal soleh, kita bisa ikut beramal soleh pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 4 perkara yang hendaknya bisa kita siapkan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama persiapan hati, yang kedua ilmu, yang ketiga badan, yang keempat mal atau harta. Semoga ketika 4 hal itu kita persiapkan, Ramadan kita bisa maksimal. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya silakan. Imsak, biasa gitu Bang ya. Imsak itu sebenarnya memberikan peringatan bahwasanya sebentar lagi azan. Kan biasanya 15 menit atau 10 menit sebelum azan. Kadang ada yang 5 menit sebelum azan masih imsak. Imsak itu maksudnya memberikan peringatan agar kita segera menyelesaikan sahur kita. Artinya ketika sudah imsak kita masih makan, boleh tidak? Boleh. Sampai kapan? Adzan. Allahu Akbar, Allah rampung. Kita tidak boleh ngapain. Makanya alhamdulillah dibantu dengan imsak. Imsak itu berarti kita sudah hafal. Imsak itu 10 menit sebelum adzan biasanya sudah imsak. Berarti sebentar lagi adzan. Maka kita sedang gage rampung gitu Bu ya. Jadi imsak lanjutkan, tidak masalah. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan karena juga sudah semakin larut malam dan mata juga semakin larut merem gitu. Liut Bang, ulang liut. Maka kita cukupkan sekian dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.